Bab 606, 10 Murid Besar, Jenius Sekte Langit. Ketika dia melihat bahwa kepala Sekte Zhu dan Penatua Tanlang ragu-ragu untuk berbicara, inspektur itu mendengus dingin. Seperti yang terjadi, apalagi yang tidak bisa kamu bicarakan secara terbuka. Menghentikan di antara dirimu sendiri seperti ini, sepertinya kamu masih memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Petik 2. Kepala Sekte Zhu tersenyum kecut dan menjawab. Tentu saja ada hal-hal yang ingin kami sembunyikan. Hanya saja, sumpah surgawi Penatua Tanlang sebelumnya mempertaruhkan nasib sekte, jadi kami tidak dapat mengungkapkan apapun. Namun masalah ini sangat memprihatinkan, jadi Penatua Tanlang dan saya juga merasa sulit untuk menjelaskan masalah kami. Inspektur peringkat ke-11 mengerutkan alisnya. Keberuntungan sekte Anda, tepat sekali. Jika kami mengungkapkan sesuatu, Sekte Tristar kami akan tunduk pada penghakiman surgawi. Wajah Penatua Sekte Zhu mengungkapkan kegelisahannya. Turunnya penghakiman surgawi adalah pemikiran yang menakutkan. Para anggota Sekte Langit Ninesuns secara alami sangat menyadari fakta ini. Inspektur peringkat ke-11 jatuh ke dalam keheningan kontemplatif. Namun, setelah beberapa saat berpikir dia mengendurkan alisnya dan tertawa dingin. Kepala Sekte Zhu, Anda yakin masalah ini sangat penting? Ini benar-benar sangat penting. Kepala Sekte Zhu mengangguk. Bagus. Karena itu, Sekte Langit akan memberi Anda kesempatan lagi untuk Sekte Tristar. Mulai saat ini, Sekte Tristar selanjutnya akan menjadi divisi dari Sekte Langit Ninesuns dan akan menikmati perawatan yang sesuai dengan salah satu divisi bintang ke-12. Ketika kami mendirikan Manor di Myriad Domain di masa depan, Kepala Sekte Zhu, Anda akan diberikan kursi sebagai wakil tuan rumah. Petik 2. Apa? Baik Kepala Sekte Zhu dan Penatua Tanlang bingung. Apa itu? Anda tidak bahagia? Suara inspektur peringkat ke-11 menjadi dingin. Tidak, bukan itu. Inspektur yang terhormat, apa maksudmu? Napas Sekte Kepala Zhu meningkat dalam kecepatan. Apakah maksud saya masih belum jelas? Sekte Tristar tidak ada lagi mulai saat ini. Karena itu tidak ada, maka sumpah surgawi tidak mengikatnya, dan kekayaan sekte semuanya hanyalah omong kosong. Kami akan mendirikan Myriad Domain Manor di dalam sekte, dan Anda akan ditunjuk sebagai wakil tuan rumah. Mengapa tidak senang tentang ini? Sekte Tristar akan menikmati perlakuan dari divisi bintang ke-12, bagaimana mungkin itu kurang dari sekadar sekte peringkat keempat? Petik 2. Ada kurang dari 20 divisi bintang ke-12 dari sekte langit di seluruh benua Divine Abyss, dan posisi divisi benar-benar lebih tinggi daripada sekte peringkat keempat belaka. Adapun manor tempat sekte langit dibagi, hanya ada 9 saat ini. Bahkan jika yang baru dibuat untuk Myriad Domain, bahkan peringkat terakhir dari semua wakil tuan tanah, Kepala Sekte Zhu akan memegang kekuasaan jauh melampaui Kepala Sekte peringkat keempat. Kepala Sekte Zhu sangat senang dengan perkembangan baru ini. Hal yang paling kritis adalah jika Sekte Tristar tidak ada lagi, maka sumpah surgawi tidak akan mengikat mereka lagi. Inspektur peringkat ke-11 tersenyum tipis dan menamparkan medali kepala divisi ke meja. Zhu Changsheng, jika kamu menerima ini, maka Sekte Tristar tidak akan ada lagi. Terserah Anda apakah Anda menerimanya atau tidak. Kepala Sekte Zhu tidak ragu sama sekali saat dia dengan cepat mengambilnya. Bawahan Zhu Changsheng menyapa semua atasan yang hadir. Bagus, lugas dan tegas. Inspektur itu tersenyum tipis. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Wei Zikua, seorang inspektur peringkat ke-11 dari Sekte Langit. Ini semua adalah bawahan saya. Dia kemudian menunjuk pemuda terpencil dengan alis biru. Anak muda ini adalah salah satu dari 10 murid hebat. Dia adalah Sir Chao Jin, peringkat ke-9 di antara 10 murid besar. 10 murid besar, Zhu Changsheng dan Penatua Tanlang mulai berkeringat deras di dalam. Kami sangat menyambut Tuan Chao. Kami memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai, mohon maafkan kami. Bagaimana keduanya bisa duduk diam di hadapan salah satu dari 10 murid agung Sekte Langit yang dibanggakan? Ada murid yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Langit, dengan jenius sebanyak rambut di lembu. Untuk satu peringkat di antara 10 besar, bahkan di nomor 9, itu masih sangat menakjubkan. Jelas bahwa bahkan inspektur peringkat ke-11 sangat hormat di depan Chao Jin, karena pencapaian jenius ini di masa depan akan jauh melebihi inspektur peringkat ke-11. Jika Chao Jin berkembang menjadi kekuatan penuhnya, bahkan jika dia bukan salah satu calon kepala sekte dari Sekte Langit Ninesuns, dia setidaknya akan bertanggung jawab atas salah satu manor.
Posisinya kemudian akan benar-benar tidak ada bandingannya dengan inspektur peringkat ke-11. Meskipun seorang inspektur adalah posisi tinggi, mereka masih hanya perwakilan sekte yang dikirim untuk menyelidiki berbagai divisi. Ada perbedaan kualitatif antara seorang inspektur dan seorang bangsawan yang memegang kekuasaan sejati di tangan mereka. Meskipun Cao Jin belum naik ke alam kaisar, dia sudah berada di puncak alam bijak di usianya yang masih muda. Tingkat kultivasi ini mampu menginjak-injak semua orang di Myriad Domain. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa Cao Jin memiliki sikap sombong seperti itu. Dia tersenyum tanpa perasaan dan melambaikan tangannya. Zhu Changsheng, Anda telah mendengar kata-kata utusan Wei Zi dan menerima medali kepala divisi. Bukankah seharusnya kamu berbicara tentang hal-hal yang berguna sekarang? Nada suara Cao Jin tidak terlalu keras atau lembut, tapi mengandung aura yang sangat kuat. Zhu Changsheng buru-buru mengangguk, melirik Elder Tan Lang. Tan Lang, kamu sebenarnya adalah bagian dari sesuatu, itu lebih detail datang darimu. Penatua Tan Lang mengangguk dan mengatur pikirannya, dengan saksama menggambarkan kejadian di kebun herbal kuno. Dia berbicara dengan fasih sehubungan dengan berbagai skema antara sekte dan bagaimana Jiang Chen telah menggunakan penawar untuk miasma pada akhirnya untuk menipu sekte dari sejumlah besar ramuan roh. Dia tidak menyembunyikan apapun, dengan bebas menjelaskan semua yang dia ketahui. Zhu Changsheng menambahkan rincian lebih lanjut ketika penatua itu selesai. Semua orang yang hadir di sini mungkin tidak familiar dengan nama Jiang Chen. Sekte Matahari Ungu dari Aliansi 16 Kerajaan hampir hancur di tangan orang ini. Masalah ini tiba-tiba mengingatkan Wei Zikua tentang sesuatu. Jiang Chen, orang yang membunuh semua orang di divisi Cahaya Ungu sendirian. Dikatakan bahwa ada juga seorang gadis muda dengan konstitusi Phoenix biru yang jatuh. Nada suaranya mengandung nada kejutan murni. Memang, ketika Inspektur Feng Beidou bertaruh dengan Regal Pil Palace, penampilan anak inilah yang merusak pengaturan pertama Sekte Langit. Kata-kata Zhu Changsheng dipenuhi dengan niat yang tidak disembunyikan untuk memperburuk hubungan antara kedua pihak. Cao Jin tiba-tiba tersenyum dingin. Anak ini sepertinya agak menarik. Saya mendengar bahwa konstitusi Phoenix Biru telah dialokasikan sebagai tungku kultivasi untuk saudara senior Yong Xingyun. Kematiannya telah menyebabkan pedang naga Phoenix miliknya belum selesai. Anak ini adalah sesuatu yang lain, bukan? Dia belum menginjakkan kaki keluar dari Myriad Domain, tapi dia sudah menyinggung kakak senior Xingyun. Rupanya kakak senior Xingyun memberi perintah kepada Ding Tong untuk membawa anak ini kembali untuknya. Sepertinya hilangnya Ding Tong mungkin ada hubungannya dengan anak ini. Cao Jin mungkin terlihat seperti bocah manja, tapi kekuatan deduksinya tidak bisa ditertawakan. Dia sombong tapi tidak bodoh. Sebaliknya, untuk dapat muncul dari kerumunan jenius berarti kecerdasannya sangat tinggi. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wei Zikua maupun Zhu Changsheng, tapi Cao Jin langsung menyayat hatinya. Apa, hilangnya Ding Tong ada hubungannya dengan anak itu? Zhu Changsheng mulai, dan bahkan penatua Tan Lang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Cao Jin tersenyum tipis dan tidak menjelaskan dirinya sendiri. Namun, Wei Zikua tertawa sedih. Menurut deskripsi Anda, tidak ada entitas di dalam Gunung Rippling Mirage pada tingkat alam bijak langit. Dan di antara mereka yang masuk, tidak ada orang yang mungkin bisa membunuh Ding Tong. Lalu bagaimana dia bisa binasa tanpa sebab atau alasan? Mengingat amarahnya, dia pasti pergi untuk mengejar Jiang Chen tetapi bocah Jiang Chen ini pasti menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk membunuh Ding Tong. Tidakkah Anda setuju, Tuan Cao? Cao Jin tidak mengudara dalam menanggapi pertanyaan Wei Zikua, dan hanya mengangguk dengan tenang. Ini harus terjadi, tapi Jiang Chen itu hanya seorang pembudidaya alam asal bumi. Dan Ding Tong ada di alam bijak bumi, Kepala Sekte Zhu masih menganggap penjelasan ini agak sulit dipercaya. Itu masalahmu karena terlalu berpikiran sempit. Jika Jiang Chen itu tidak memiliki trik di lengan bajunya, bagaimana dia bisa bermain-main dengan kalian semua? Satu-satunya hal yang Anda lihat adalah kekuatan bela diri. Apakah kamu tidak mempertimbangkan betapa anehnya dia bahkan tidak takut pada miasma? Memang, bocah ini bukan hanya pemenang dari pertarungan Pil Mirage Gunung Ripple, dia juga menang dengan gemilang. Mungkinkah dia jenius dalam racun? Cao Jin menjawab dengan tenang, bahkan seorang jenius dalam racun mungkin tidak mampu mengalahkan Ding Tong. Tapi Ding Tong mungkin tidak menyadari kemampuan musuhnya dan meremehkannya, sehingga menjadi mangsa plot berbahaya.
Ini tentu sebuah kemungkinan. Bagaimanapun, itu sudah cukup, tidak perlu lagi membahas ini. Untuk semut yang tidak penting, dia sudah ada dalam daftar hitam kakak senior Yong Xingyun bahkan jika dia tidak terjebak di Gunung Rippling Mirage. Bocah ini pasti orang mati yang berjalan. Di sisi lain, karena Regal Pil Palace telah mendapatkan begitu banyak herbal bijak langit dan bumi, bibir Cao Jin berubah menjadi senyuman dingin. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki pil panjang umur. Penatua Tanlang tiba-tiba berbicara, pil panjang umur itu dapat memperpanjang umur ahli alam bijak hingga 500 tahun. Apa? Wei Zikua bangkit berdiri ketika mendengar ini. Memperpanjang umur ahli alam bijak selama 500 tahun. Apa kamu yakin? Hati Penatua Tanlang bergetar di bawah tekanan dari aura Wei Zikua tapi tetap saja, dia mengangguk. Kepala Sekte Zhu, tidak, kepala divisi Zhu juga menyaksikannya secara langsung. Zhu Changsheng mengangguk dan menjawab dengan suara serius, itu memang benar. Kepala keluarga Gajah Suci dari Katedral Agung, Xiang Wentian awalnya mencapai akhir dari takdir hidupnya dan akan binasa dalam waktu 50 tahun. Tapi setelah dia menelan pil panjang umur, kondisinya berubah total, kekuatan hidupnya kembali, penampilannya berubah, dia pasti telah memperoleh setidaknya 500 tahun. Wei Zikua dan Cao Jin saling melirik, wajah mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Keduanya dapat dianggap sebagai individu yang terpelajar di 8 wilayah atas. Mereka juga telah melihat banyak variasi pil yang mampu memperpanjang hidup seseorang. Tapi 500 tahun terlalu konyol. Terlebih lagi, cara Zhu Changsheng membicarakannya semakin melebih-lebihkan kehebatannya, karena tampaknya menghasilkan efek instan. Zhu Changsheng khawatir mereka tidak akan mempercayainya dan buru-buru menambahkan, bawahan ini juga menganggap masalah ini sulit dipercaya. Saya tidak akan berani membicarakannya jika saya tidak melihatnya dengan kedua mata kepala sendiri. Pil panjang umur itu dengan baik dan benar-benar menghasilkan efek seperti itu. Jika Anda tidak percaya, silakan tanyakan kepada siapapun di tempat kejadian di mana itu digunakan. Petik 2. Cao Jin menepuk punggung kursinya, tidak perlu bertanya. Kami akan langsung pergi ke istana Regal Pil. Petik 2. 10 jenius teratas dari Ninesun Sky Sect dapat dengan bebas melintasi Myriad Domains. Istana Pil Regal, bagi Cao Jin, tempat itu tidak berbeda dengan halaman belakang rumahnya sendiri. Tentu saja dia akan merasa berhak untuk mengambil apapun yang dia inginkan. Datang, Inspektur Weizi. Weizi Kua ragu-ragu sejenak. Tuan Cao, masalah ini membutuhkan pertimbangan yang cermat. Jika kami mengungkapkan diri kami akan meletakkan kartu kami di atas meja. Orang-orang dari Myriad Domain mungkin tidak bersatu untuk banyak hal, tetapi begitu masalah menyangkut masa depan domain mereka akan tetap berdiri bersama. Kalau begitu kita harus menunjukkan tangan kita. Jika Anda bertanya kepada saya, kami terlalu baik dalam mengatur ini dan itu. Hanya membantai mereka semua, kita bisa bicara setelah membunuh beberapa anggota mereka yang lebih kuat. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Cao Jin. Wei Zikua tertawa sedih. Jika mereka melakukan seperti yang diinginkan Cao Jin, mereka pasti akan lebih puas. Tapi begitu semuanya mencapai level itu, mereka akan benar-benar menunjukkan seluruh tangan mereka. Rencana Sekte Langit belum membuahkan hasil. Menunjukkan tangan mereka sekarang hanya akan merugikan dalam skema yang lebih besar. Bab 607, Serangan ke Istana Regal Pil. Wei Zikua adalah seorang inspektur yang bertanggung jawab untuk meletakkan dasar bagi rencana Myriad Domain. Di sisi lain, Cao Jin tidak peduli dengan hal seperti itu. Sebagai murid jenius, satu-satunya hal yang dia cari adalah keuntungan, jadi dia sama sekali tidak tertarik pada situasi keseluruhan domain Myriad. Apa yang dia minati adalah herbal peringkat bumi dan langit. Bagaimana mungkin Cao Jin tidak tergerak ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen telah menerima 100 herbal peringkat bumi. Belum lagi 7 herbal peringkat langit tambahan yang dia pegang. Baik Zhu Changsheng dan Penatua Tanlang telah memainkan sedikit trik dengan sengaja menghilangkan fakta bahwa herbal peringkat langit mungkin bersama Jiang Chen alih-alih Istana Pil Regal. Yang mereka inginkan hanyalah memicu masalah dan melihat kemalangan menimpa Istana Pil Regal. Zhu Changsheng tertawa. Sejujurnya, jika kamu menyerang Regal Pil Palace, sekte lain mungkin tidak akan membantu mereka selain dari Sekte Dark North. Paling tidak, dijamin Istana Pedang Suci akan berdiri dan menertawakan. Sekte Walkabout juga memilih untuk tidak memasuki keributan sampai orang lain kelelahan.
Tanggapan katedral besar mungkin sedikit lebih ambigu, tetapi mereka biasanya tidak akan bertindak kecuali mereka memata-matai keuntungan sehingga mereka mungkin juga tidak membantu. Petik 2. Cao Jin mengangguk sedikit. Hal-hal ini sama sekali tidak penting baginya. Sejak awal, dia tidak menganggap serius sekte Myriad Domain. Apakah mereka akan membantu Istana Regal Pil atau tidak hanyalah masalah sekilas baginya. Dengan kultivasi ranah bijak puncaknya, siapa yang bisa menghentikannya untuk menghiasi Istana Pil Regal dengan kehadirannya? Tidakkah dia bisa mengambil apapun dan sebanyak yang dia inginkan? Ramuan peringkat bumi digunakan oleh para pembudidaya alam kaisar, tetapi bahkan para ahli alam kaisar tidak dapat menggunakan sebanyak yang mereka inginkan. Di seluruh benua Divine Abyss, semakin tinggi peringkat ramuan roh, semakin rendah pasokannya. Meskipun Cao Jing hanya berada di alam bijak puncak saat ini, dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Dia secara alami merasakan kegembiraan ketika dia mendengar bahwa Istana Pil Regal memiliki begitu banyak ramuan peringkat bumi. Terlebih lagi, bahkan ada beberapa herbal peringkat langit. Baginya, herb peringkat langit ini adalah kemewahan yang jarang beredar bahkan di 8 wilayah atas. Cao Jin tersenyum santai, karena sudah membuat keputusan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wei Zikua. Utusan Wei Zi, Anda memiliki tugas Anda, tetapi saya memiliki ambisi saya. Saya harus melakukan perjalanan ini ke Istana Pil Regal. Petik 2. Wei Zikua sangat ingin mencegah Cao Jin pergi tetapi identitas dan statusnya tidak cukup untuk menghentikan Cao Jin. Ia hanya bisa tersenyum miris. Tuan Cao yang hebat, masalah ini sangat penting. Mengungkapkan kartu kita terlalu dini akan mempengaruhi rencana keseluruhan Sekte Langit untuk domain segudang. Rencana keseluruhan apa? Rencana keseluruhan atau tidak, Myriad Domain hanyalah wilayah bawah. Bahkan jika kita membangun manor di sana, lalu bagaimana? Ramuan peringkat langit adalah harta surgawi. Jika kita tidak menerima apa yang diberikan surga kepada kita, maka kita hanya akan mengundang malapetaka ke dalam diri kita sendiri. Yakinlah Inspektur Wei Zi, saya hanya pergi untuk ramuan roh dan tidak merebut kekuasaan. Saya tidak akan mempengaruhi keseluruhan rencana. Cao Jin jelas tidak menjelaskan banyak hal karena dia takut pada Wei Zikua. Apa yang dia khawatirkan adalah jika dia benar-benar menggagalkan rencana keseluruhan, bahkan statusnya sebagai salah satu dari 10 murid besar tidak akan menyelamatkannya dari menerima semacam hukuman ketika dia kembali ke sekte. Jika dia bisa menghindari merusak rencana sekte, dia pasti harus melakukannya. Meskipun Cao Jin yakin akan keunggulannya sendiri, itu tidak berarti dia adalah seorang yang berotot yang hanya tahu untuk bertarung. Cao Jin sudah meninggalkan tempat duduknya saat dia berbicara. Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari aula besar. Wei Zikua hanya bisa menatapnya, tercengang. Zhu Changsheng dan Penatua Tan Lang diam-diam menyombongkan diri. Sungai darah akan mengalir begitu bintang pembunuh ini menyerbu Istana Regal Pil. Penatua Tan Lang secara khusus memiliki perut yang penuh dengan keluhan ketika dia ingat bagaimana Jiang Chen telah memerasnya dari ramuan peringkat langit di tepi danau. Sekarang seorang jenius sekte langit seperti Cao Jin akan memanggil mereka, bahkan jika Istana Pil Regal tidak musnah seluruhnya, mereka setidaknya akan kehilangan lapisan kulit. Wajah Wei Zikua menjadi gelap saat dia melirik Zhu Changsheng dan Penatua Tan Lang. Apakah kalian berdua diam-diam menyombongkan diri sekarang karena kalian yakin permainan pikiran kalian berhasil? Zhu Changsheng dan Tan Lang saling memandang, tidak tahu bagaimana menjawab. Jangan naif. Cao Jin memiliki hati dao yang kuat, bagaimana mungkin kau bisa mempengaruhinya? Alasan dia pergi adalah karena ramuan roh dan pil umur panjang. Jika dia tidak tertarik, maka itu akan sia-sia bahkan jika Anda mengabaikan telinganya. Lupakan. Terlepas dari beberapa detail akhir, rencana sekte kami untuk Myriad Domain hampir selesai dan kami hanya menunggu beberapa hal terakhir. Mudah-mudahan tidak ada yang salah atau yang lain, atau semua pekerjaan kami sebelumnya akan sia-sia. Karena dia pada dasarnya adalah orang yang berhati-hati, Wei Zikua khawatir setelah dia melihat Cao Jin pergi. Sementara secara terbuka menginvasi Istana Regal Pil mungkin memuaskan dan menyenangkan, akan jauh lebih sulit untuk menaklukkan domain segudang tanpa pertumpahan darah begitu mereka membuat wilayah itu khawatir. Karena itu, dia memutuskan yang terbaik untuk mengikuti sebagai pengamat. Cao Jing melesat dengan kecepatan kilat menuju Istana Pil Regal dalam seberkas cahaya. Jika ini adalah 8 wilayah atas, maka dia mungkin tidak akan terbang dengan terburu-buru, tetapi dia tidak memiliki ketakutan seperti itu di Myriad Domain.
Dia tiba di perbatasan Regal Pil Palace setengah hari kemudian, dan di pinggiran kompleks Regal Pil Palace dalam 2 jam lagi. Cao Jin berdiri di udara dan memandang rendah seluruh istana. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah tempat tinggal di Rossi Valley. Tempat tinggal itu agak aneh. Sepertinya ada semacam formasi di atasnya. Cao Jin membuka kesadarannya, memindai seluruh kompleks istana Pil Regal. Bahkan kediaman dan Qi tidak menarik perhatiannya, tapi formasi pembakaran 9 gerbang Jiang Chen telah menarik perhatian Cao Jin. Saat kesadaran Cao Jin melayang di luar kediaman Jiang Chen, Huang yang kebetulan sedang mandi di mata air roh kayu, mengerutkan kening. Dari mana datangnya Tom yang mengintip ini? Seseorang benar-benar berani menyapu kediamanku dengan kesadaran mereka. Meskipun Huang biasanya sopan, dia tidak bisa tidak menjadi lebih sensitif ketika dia mandi di mata air. Meskipun dia tahu bahwa kesadaran orang itu tidak dapat melihat melalui mata air roh kayu atau memata-matai mandinya, Huang masih merasa sangat tersinggung. Tidak hanya seorang gadis tanpa pakaiannya yang selalu sangat sensitif, kesadaran ini terasa merendahkan, mengancam dan tidak bermoral. Ini membuat Huang yakin bahwa ini bukan ahli dari istana Pil Regal tetapi seseorang dengan niat buruk. Huang muncul dari mata air roh kayu dengan percikan. Tubuhnya yang sempurna tampak lebih seperti peri setelah dimurnikan oleh mata air. Kabut dari mata air naik dalam gumpalan dan menyelimuti daerah itu, memancarkan perasaan suci dan spiritual. Saat dia keluar dari mata air, pakaiannya segera menutupi tubuhnya yang sempurna dengan kilatan cahaya. Meskipun orang itu mungkin tidak datang ke kediaman Jiang Chen, dia merasa bertanggung jawab untuk menjaganya karena Jiang Chen telah mempercayakan tempat tinggalnya padanya. Jadi, meskipun Huang tidak pernah memberikan perhatian khusus pada apapun dalam hidupnya sebelumnya, masalah ini menjadi sangat penting baginya. Huang sama sekali tidak akan setuju dengan siapapun yang memiliki niat buruk terhadap kediaman ini. Karena kesadaran Cao Jin sangat sombong, seluruh istana Pil Regal segera disiagakan. Hallmaster Hall of Might, Lian Cheng, segera menyadari rasa provokasi yang kuat dalam kesadaran ini. Dengan desisan panjang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit dengan momentum sekuat naga dan harimau. Orang lancang apa yang berani menyapu sekte saya dengan kesadaran mereka? Penatua Lian Chen bukanlah valet yang menyusut. Begitu amarahnya meledak, bahkan Penatua Yun Ni perlu memberinya ruang. Cao Jin memasang wajah acuh tak acuh dan mengatupkan tangannya di belakang punggungnya, seperti gambaran orang tua yang bijaksana. Nak, apakah kamu yang menggunakan kesadaranmu untuk menyapu istana Regal Pilku? Penatua Lian Cheng dengan cepat memperhatikan Cao Jin. Namun, Cao Jin hanya memberi tetua Lian Chen pandangan sepintas sebelum dia terus menyelidiki sekte dengan kesadarannya. Nak, apakah kamu tuli atau bisu? Kursi ini menanyai Anda. Penatua Lian Chen bergemuruh. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menanyai saya? Cao Jin mencibir, orang tua, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab atas istana Regal Pil Anda? Petik 2, pria tua, Penatua Lian Chen hendak pergi balistik. Di zaman sekarang ini, ada seseorang yang benar-benar berani datang ke istana Regal Pil dan memanggilnya orang tua. Apakah anak ini sudah gila? Dari mana asalmu, anak bodoh? Apakah semua orang tuamu sudah mati? Apakah itu sebabnya tidak ada yang pernah mengajarimu untuk menghormati orang yang lebih tua? Penatua Lian Chen sangat marah. Orang tua saya, Cao Jin mencibir, orang tua busuk sepertimu, apakah kamu layak dianggap sebagai penatuaku? Penatua Lian Chen benar-benar marah, binatang kecil ini. Sepertinya jika orang tua ini tidak mengajarimu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajah Cao Jin menjadi dingin dan dia tiba-tiba berteriak. Enyahlah. Suaranya sama mengesankannya dengan kilat kesengsaraan saat bergemuruh ke arah Penatua Lian Cheng dengan momentum yang luar biasa. Tepat saat Penatua Lian Cheng bergegas, gelombang suara seperti guntur ini menabraknya secara langsung. Bam! Tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun, Hallmaster Lian Cheng langsung terpesona. Dia jatuh dari langit. Hampir setiap murid istana Regal Pil dengan jelas menyaksikan adegan ini seperti yang terjadi di langit di atas sekte. Orang yang mirip dengan dewa perang di hati mereka, alam bijak puncak bumi, Penatua Lian Cheng, sebenarnya telah diledakkan dengan satu teriakan. Ini benar-benar mengerikan. Untungnya, seseorang di tanah telah melihat Penatua Lian Cheng jatuh dan bergegas untuk menangkapnya. Meski begitu,
Orang yang menangkap Elder Lian Cheng juga merasa dadanya seperti dipukul dan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Dadanya naik turun dan dia tidak bisa mengatur napas. Satu gelombang suara sebenarnya sangat kuat. Ketika dia melihat Penatua Lian Cheng lagi, yang terakhir memiliki mulut penuh darah dan terengah-engah. Cepat, cepat, mulai formasi perlindungan hebat. Penatua Lian Cheng berjuang untuk mengucapkan kata-kata ini sebelum dia pingsan-pingsan. Penatua Lian Cheng terluka parah. Cepat, cepat mulai formasi perlindungan hebat. Petik 2. Mulai formasi. Beritahu kepala istana, pergi, pergi. Membunyikan alarm tingkat tertinggi, membunyikan alarm tingkat tertinggi. Seluruh istana Regal Pil segera turun dari kekacauan kacau yang mengingatkan pada bukit semut yang roboh. Untungnya, para murid yang mengawaki formasi perlindungan besar terlatih dengan baik dan dengan cepat memulai matriks formasi setelah menerima pesan. Ledakan, 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 formasi perlindungan hebat dengan cepat dimulai, melampirkan seluruh kompleks istana Pil Regal. Cao Jin tersenyum dan menyilangkan tangannya, tampaknya tidak terburu-buru untuk menyerang. Ini menyebabkan orang-orang di bawah merasa lega di tengah ketakutan mereka. Untungnya, musuh itu arogan dan tidak mengambil kesempatan untuk memulai serangannya sebelum formasi dibentuk. Namun, siapa yang mampu menghadapi musuh yang begitu kejam? Bukan karena Cao Jin tidak melihat kesempatan untuk menyerang, tapi dia sengaja melepaskannya. Dia ingin menunggu mereka menyelesaikan formasi perlindungan hebat mereka. Dia tahu bahwa meledakkan orang tua itu hanyalah langkah pertama. Ini tidak cukup untuk sepenuhnya mengintimidasi istana Regal Pil. Hanya ketika dia benar-benar menghancurkan formasi perlindungan besar yang mereka banggakan, semangat mereka akan hancur. Dan ketika itu terjadi, akan mudah baginya untuk memilih dan memilih apapun yang diinginkannya. Bab 608, Cao Jin yang sombong. Formasi perlindungan hebat, bukan? Cao Jin tersenyum tipis. Sebelum dia tiba di istana Regal Pil, dia telah melihat formasi itu ketika dia telah sepenuhnya membuka kesadarannya. Tapi ini juga yang dianggap aneh, formasi terbesar dari sekte peringkat keempat ini lebih rendah daripada formasi kecil yang melindungi salah satu tempat tinggalnya. Formasi perlindungan hebat ini dapat melindungi sekte dari paling banyak seorang kultivator di alam bijak tingkat ke-9. Bagi Cao Jin yang berada di puncak alam sage tingkat 9 dan satu langkah menjauh dari alam kaisar, itu tidak akan berpengaruh banyak terhadapnya. Sebaliknya, formasi di sekitar kediaman itu sangat kompleks dan menawarkan kemampuan pertahanan yang jauh lebih tinggi meskipun dalam skala yang lebih kecil. Cao Jin merasa bahwa dia harus menggunakan lebih banyak usaha untuk menembus formasi itu. Namun, dia adalah salah satu dari 10 murid besar Sekte Langit dan membawa harta yang tak terhitung jumlahnya padanya. Secara alami, dia memiliki harta yang bisa menembus formasi. Dengan gelombang, penusuk berwarna perak muncul di tangannya. Panjangnya hanya 1 kaki, tetapi kemegahannya membubung ke langit ketika muncul. Cahaya perak eksotik yang memancar darinya sangat cemerlang dan megah, mengubah warna gunung dan sungai dan mengalahkan sinar matahari dan bulan. Ini disebut Monsater Awal dan merupakan harta karun yang dirancang untuk menembus formasi. Hanya murid sejati dari Sekte Langit yang memiliki hak istimewa untuk memilikinya. Cao Jin memegang Monsater Awal di satu tangan dan menempelkan tangan lainnya di belakang punggungnya. Dia mengangkat satu alis biru dan tersenyum tipis. 3 gerakan. Jika saya tidak dapat memecahkan apa yang disebut formasi perlindungan hebat ini dalam 3 langkah, maka pujilah saya sebagai tidak kompeten. Petik 2. Dia menggambar busur dengan tangannya saat dia berbicara, gerakan samar dan ceroboh yang benar-benar menahan perasaan membuat sketsa tanah. Suara mendesing. Jejak kemegahan yang mirip dengan galaksi mengikuti gerakannya dan mendarat di formasi seperti naga perak kuno. Apa? Formasi perlindungan hebat langsung bereaksi dengan serangkaian gemuruh sengit, rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara saat mereka bergetar dan bergetar. Rune ini membentuk formasi sebagai bagian dari keseluruhan yang kohesif. Setiap rune terhubung ke yang lain seperti mata rantai. Jika salah satu dari mereka pecah, maka seluruh formasi juga akan terpengaruh. Penusuk Monsater Cao Jin adalah harta karun peringkat bumi, dan biasanya hanya pembudidaya alam kaisar yang berhak menggunakannya. Namun, Sekte Langit sangat kaya, menambahkan bahwa statusnya sebagai salah satu dari 10 murid besar berarti dia memiliki lebih dari 1 harta peringkat bumi pada dirinya meskipun belum menginjakkan kaki ke alam kaisar.
Menggabungkan status Monster Owl sebagai harta karun peringkat bumi dengan seni Cao Jin, berarti bahwa pukulan ini benar-benar setara dengan pukulan penuh dari seorang kultivator alam kaisar tingkat pertama. Formasi perlindungan hebat bukanlah formasi yang buruk, tetapi levelnya masih dari Myriad Domain. Oleh karena itu, mempertahankan gunung dalam kondisi biasa saja sudah lebih dari cukup, tetapi siapa yang mengira bahwa musuh ini akan begitu mendominasi. Sebagian darinya telah retak terbuka di bawah pukulan pertama ini dan seluruh formasi mulai bergetar hebat. Ini buruk, musuh itu kuat, dia menghancurkan fondasi formasi hanya dengan satu gerakan. Beritahu kepala istana, buru-buru, harus dikatakan bahwa Regal Pil Palace sangat ketakutan dengan kemampuan Cao Jin untuk menghancurkan formasi dengan satu pukulan. Sudah cukup gila bahwa monster beralis biru itu telah mengirim tetua Lian Chen terbang. Tetapi mengguncang formasi besar dengan satu pukulan bahkan lebih tidak pernah terdengar. Bukannya Istana Regal Pil tidak pernah menghadapi musuh yang kuat sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan dengan musuh yang begitu besar. Saat seluruh Istana Regal Pil bergetar dan bergetar, generasi muda khususnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekecewaan. Mereka tidak tahu siapa yang mereka lawan sehingga karakter mengerikan seperti itu turun ke atas mereka. Dilihat dari usia orang tersebut, dia tidak mungkin berusia lebih dari 30 tahun. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang berusia di bawah 30 tahun memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Mungkinkah seseorang dari 8 wilayah atas? Para eksekutif atas Istana Regal Pil semuanya juga khawatir. Bahkan karakter kuno yang menyegel diri mereka dalam budidaya pintu tertutup muncul karena gangguan. Lagi pula, semua orang bisa merasakan di setiap sudut sekte bahwa formasi perlindungan hebat bergetar. Mereka semua tahu bahwa itu adalah masalah hidup dan mati bagi sekte setelah formasi diserang. Jika mereka tidak menghentikannya bahkan sekarang, maka sekte itu mungkin akan dihancurkan. Pada saat ini, Kepala Istana dan Qi telah menyerang alam bijak tingkat ke-7 dengan seluruh kekuatannya selama ini, tetapi dia juga terganggu dan harus menghentikan meditasinya, membawa sejumlah besar ahli bersamanya ke udara. Hampir semua pembudidaya alam bijak bumi telah berkumpul, bersama dengan beberapa barang antik tua yang tidak pernah menampakkan diri. Cek, bukankah itu Penatua Hu yang terhormat? Lihat ke sana, itu nenek moyang Qi, saudara laki-laki junior dari kepala istana terakhir. Dan lihat, semua murid Istana Regal Pil menunjuk dan berbisik. Meskipun mereka khawatir tentang situasi yang dihadapi, mereka juga merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah setelah begitu banyak ahli tersembunyi dari sekte itu muncul. Awan kegelisahan menyelimuti sekte tersebut, dan Qi mendekati Cao Jin sementara diapit oleh sekelompok ahli alam bijak bumi. Siapa kamu dan apa alasanmu menyerang formasi perlindungan besar sekteku secara sewenang-wenang? Dan Qi masih salah satu jenius terkemuka dalam domain Myriad. Meskipun dia adalah kepala istana sekarang, aura heroik dan karisma yang dia miliki saat itu masih ada. Namun, dengan matanya, dia bisa mengatakan bahwa pemuda yang tak terduga ini belum sepenuhnya mengungkapkan kekuatan penuhnya. Dan Qi berpengetahuan luas dan dengan demikian tahu bahwa pemuda ini kemungkinan besar memiliki latar belakang yang mengesankan dan akan sulit untuk dihadapi. Alis biru Cao Jin sedikit berkedut saat dia melirik Dan Qi. Yang lain tampak asing baginya, bahkan tidak layak untuk dilihat sekilas. Kamu mewakili Istana Pil Regal. Pertanyaan itu sangat tidak sopan, tetapi sikap yang meluap-luap dalam nada suaranya mengirim aliran darah ke seluruh nadi para pembudidaya alam bijak bumi, seolah-olah sebuah gunung benar-benar sedang menimpa mereka. Dan Qi mengerutkan kening. Saya Dan Qi, kepala istana saat ini dari Istana Pil Regal. Alis Cao Jin menjadi halus. Kau kepala istana, kapan domain segudang menjadi begitu lemah sehingga hanya alam bijak tingkat 6 yang bisa menjadi kepala sekte peringkat keempat? Beraninya kamu, jaga kebersihan mulut. Nasihat keras datang dari belakang Dan Qi. Semua ahli sangat tidak senang dengan nada arogan Cao Jin. Cao Jin tersenyum acuh tak acuh. Apa? Aku salah. Di 8 wilayah atas, kepala sekte peringkat keempat setidaknya adalah alam bijak puncak, dengan yang lebih kuat di alam kaisar. Tidak ada keraguan bahwa Myriad Domain hanyalah wilayah bawah karena bahkan sekte terkuat mereka, Katedral Agung, hanya menyombongkan ahli alam bijak tingkat 9 sebagai pemimpin mereka. Karena Dan Qi baru saja naik ke kepala sekte, dia masih baru di posisinya. Tambahkan bahwa untuk masa mudanya dan relatif kurangnya kepemilikan,
itu wajar bahwa ada kesenjangan antara tingkat budidaya dan monster tua lainnya di Myriad Domain. Namun, kelas berat dari 4 sekte lainnya tidak berani meremehkan Dan Qi, karena tidak satupun dari mereka yang bahkan menjadi tetua normal di sekte mereka sendiri pada usia Dan Qi. Namun disinilah dia, sudah menjadi kepala istana Regal Pil berdasarkan bakat dan karismanya sendiri. Dia berusia kurang dari 100 tahun dan sudah berada di alam bijak tingkat ke-6. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak akan melonjak ke puncak alam bijak dalam 1 atau 200 tahun lagi, atau bahkan memiliki kesempatan untuk menyerang alam kaisar. Lagi pula, dia terlalu luar biasa untuk wilayah di level Myriad Domain. Dan Qi menjaga kepalanya dan menahan istana Pil Regal dari mengutuk orang luar lebih jauh. Dia menjawab dengan cara yang tidak budak atau angkuh, kemampuan istana rajaku untuk menyebarkan warisan kita selama 1000 tahun tidak pernah didorong oleh hanya satu orang. Aku, Dan Qi, hanya menerima pencalonan semua orang untuk menduduki kursi kepala istana. Siapa yang mungkin Anda datang untuk menghasut masalah di sini? Mengapa merunduk dan bersembunyi, takut mengumumkan identitas Anda? Alih-alih menjadi marah ketika mendengar ini, Cao Jin mempertahankan ekspresi acuh tak acuh yang diwarnai dengan sedikit kesombongan. Mencoba mendorongku untuk bertindak melalui ejekan. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap kepala istana Dan Qi. Meskipun kamu agak lemah, kamu tampaknya menjadi yang tertinggi di antara kerumunan pendek. Maka Anda akan melakukannya. Anda memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saya jika Anda dapat mengambil 3 pukulan saya. Petik 2. Seluruh kerumunan meledak dengan teriakan dan teriakan marah ketika mereka mendengar ini. 3 pukulan. Bocah ini terlalu sombong. Posisi kepala istana Dan Qi cukup tinggi di istana Regal Pil, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipandang sebagai reinkarnasi dewa. Sejak dia menjadi kepala istana, semua yang dia lakukan telah sangat merevitalisasi dao bela diri di sekte dan meningkatkan kekuatan keseluruhannya dalam beberapa dekade singkat. Meskipun masih ada celah antara Istana Pil Regal dan Istana Pedang Suci dalam hal budidaya bela diri, kesenjangan itu dengan cepat menyusut. Oleh karena itu, semua orang sangat mengagumi dan memuja kepala istana Dan Qi. Kretin alis biru ini ingin kepala istana tercinta mereka menerima 3 pukulan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan. Sikap sombong yang gila-gilaan ini benar-benar memusuhi seluruh istana Regal Pil. Mereka pernah melihat orang-orang arogan sebelumnya, tetapi tidak pernah ada yang setingkat ini. Namun Dan Qi, dalam hati memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Menurut analisis internalnya, bukan hanya anak beralis biru ini bukan pendatang baru yang ramah, sikapnya yang pasti menyembunyikan kepercayaan dirinya yang tertinggi. Dan Qi berspekulasi bahwa orang ini adalah seorang jenius tertinggi dari 8 wilayah atas. Berdasarkan tingkat kultivasinya, dia setidaknya adalah alam bijak tingkat 9, jika bukan alam kaisar. Jika dia adalah seorang kultivator alam bijak tingkat 9 biasa, Dan Qi mungkin memiliki kepercayaan diri untuk menerima 3 pukulan. Tetapi jika itu adalah seorang jenius top dari 8 wilayah atas, Dan Qi harus mengambil langkah mundur untuk berpikir dengan hati-hati karena orang seperti itu benar-benar seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan kultivator tingkat Myriad Domain dalam hal potensi dan sumber daya. Jika pemuda beralis biru ini adalah alam bijak tingkat 9, maka Dan Qi lebih suka berhadapan dengan alam bijak tingkat 9 Xiang Wentian. Kepala istana, izinkan saya untuk mencoba langkahnya. Seorang tetua terhormat dari alam bijak tingkat ke-5 berjalan. Orang-orang tua ini juga sangat menyadari pada saat ini bahwa kepala istana Dan Qi mewakili istana Pil Regal. Penghinaannya berarti seluruh sekte dipermalukan. Jika Dan Qi dikalahkan, maka sekte tidak akan memiliki kartu truf lagi untuk dikerjakan. Pemuda beralis biru itu tampak arogan tetapi sebenarnya perhitungannya licik. Dia tahu betul teori tentang perlunya menangkap pemimpin terlebih dahulu ketika mengumpulkan bandit. Istana Pil Regal akan berada di kakinya begitu dia mengalahkan Dan Qi. Kepala istana Dan Qi mengangguk. Hati-hati Penatua Hu, orang ini cukup aneh. Dia setidaknya alam bijak tingkat 9. Berfokuslah untuk menjaga diri Anda tetap aman jika terjadi kesalahan. Penatua Hu mengangguk dengan ekspresi serius dan melompat keluar dari kerumunan, memanggil dengan lengkungan alisnya, "Aku akan membawamu." Bab 609, Orang Berjubah Misterius. Cao Jin melirik Elder Hu ke sampingnya dan mengerucutkan bibirnya. Dia mengacungkan lengan bajunya sembarangan. Nyah.
Sudut dari pertumbuhan sebenarnya membentuk pusaran energi batin yang mengerikan yang menghantam udara seperti nebula yang turun dari surga. Hanya ketika momentum ini menabraknya, Penatuahu mengetahui betapa menakutkannya pemuda beralis biru ini. Dia menggertakkan giginya dan meninju dengan tinjunya, secara bersamaan menghancurkan dua jimat pertahanan. Bam! Dua perisai berkembang di sekelilingnya, tetapi kekuatan besar itu menabrak mereka seperti naga yang merobek kehampaan, mencabik-cabiknya. Tidak, jejak kejutan ketakutan melintas di mata Penatuahu saat dia mencoba mundur. Tapi kekuatan dari lengan baju itu sepertinya mengikutinya seperti bayangannya. Itu berlari kencang setelah Penatuahu sebelum meluncur ke dadanya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan banyak darah sebelum dia jatuh seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Satu gerakan, lagi. Bahkan Penatuahu yang penyendiri, yang kekuatannya setara dengan Penatua Lian Cheng, telah dikirim terbang dengan satu gerakan dari pemuda ini. Semua orang, termasuk Dan Qi, menarik napas. Monster tua yang berdiri di belakang Dan Qi bahkan lebih terkejut. Mereka semua telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, tetapi mereka sebenarnya tidak berdaya melawan seorang pemuda. Kekuatan yang mendominasi seperti itu seharusnya tidak muncul di Myriad Domain. Bahkan yang paling lambat di antara mereka tahu sekarang bahwa pemuda ini berasal dari 8 wilayah atas. Dan Cikan, saya tidak keberatan membantai Anda semua jika Anda mengirim lebih banyak umpan meriam. Tatapan Cao Jin dingin saat dia mengunci Dan Qi. Dia mungkin tampak sombong, tapi dia adalah orang yang sangat pintar. Ketika dia mengirim Elder Lian Cheng dan Elder Hu terbang, dia telah melukai mereka dengan parah tetapi tidak fatal. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, kedua tetua itu pasti sudah mati sekarang, tapi dia menahan diri karena alasan lain. Tujuannya adalah ramuan peringkat langit dan bumi, dan resep pil panjang umur. Jika dia mulai membunuh orang, dia mungkin membangkitkan kemarahan seluruh istana pil regal dan mereka mungkin memutuskan untuk bertarung sampai mati bersamanya. Begitu pihak lain memutuskan untuk turun bersama, tidak mungkin bagi Cao Jin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan bahkan jika dia bisa pergi. Karena itu, dia menahan diri untuk tidak membunuh siapapun, bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena perhitungan yang disengaja. Jika keadaan benar-benar meningkat ke titik di mana seluruh sekte bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan Qi tahu bahwa jika dia tidak segera mengambil sikap, Istana Regal Pil akan terhuyung-huyung di tepi kehancuran, dan reputasinya sendiri akan jatuh bebas. Dia mengangguk perlahan, menilai dari kekuatanmu yang luar biasa, kamu pasti berasal dari sekte peringkat pertama dari 8 wilayah atas. Para jenius dari daerah itu memiliki visi yang tinggi. Mengapa Anda mengarahkan pandangan Anda ke Istana Regal Pil saya hari ini? Petik 2. Cao Jin tersenyum tipis. Kamu ingin tahu, saya ingin mendengar rinciannya. Meskipun perjuangan hidup dan mati sedang menatap wajahnya, Dan Qi tidak kehilangan ketenangannya. Baiklah, ambil 3 pukulanku dulu. Jika kamu bisa, aku akan pergi tanpa sepatah kata pun. Cao Jin tersenyum kecil. Tetapi jika Anda tidak bisa, maka apa yang saya katakan pergi. Dan Qi berpikir sejenak. Meskipun dia tahu bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Cao Jin, masih ada 30% kemungkinan dia akan bisa menerima 3 pukulan. Sekarang setelah semuanya berkembang menjadi ini, dia harus berjuang sampai mati bahkan jika ada peluang 10%, apalagi 30. Jika dia menghindar dari pertempuran, maka bahkan jika pemuda ini tidak menghancurkan istana pil regal, moral sekte akan sangat terpengaruh dan kekuatannya melemah. Ini bahkan mungkin membuktikan kehancurannya. Kemudian, sebagai kepala sekte, dia akan kehilangan semua otoritas dan martabatnya, dan semua harapan dan ambisinya akan hilang seperti awan yang berlalu dengan cepat. Karena itu, dia harus turun ke medan perang apapun yang terjadi. Melarikan diri bukanlah pilihan. Baiklah, karena kamu bersikeras pada masalah ini, maka aku akan menerima 3 pukulanmu. Kepala istana Dan Qi mengambil keputusan. Pikirkan 2 kali, kepala istana. Kepala istana, anak ini aneh. Mengapa kita tidak menyerangnya pada saat yang sama bersama dengan formasi perlindungan hebat? Jika demikian, kita mungkin bisa menahannya. Kemudian, kita dapat memanggil sekte lain untuk meminta bantuan dan semua orang dapat menghancurkan kretin ini bersama-sama. Petik 2. Memang, kepala istana, semua sekte memiliki tanggung jawab untuk melangkah maju ketika musuh yang kuat menyerang Myriad Domain.
Istana pil regal kami tidak harus menghadapi ini sendirian. Petik 2. Orang-orang tua di belakang Danci semuanya bijaksana dan berhati-hati. Jelas bahwa mereka tidak memikirkan dengan baik peluang Danci melawan pemuda beralis biru itu. Tapi dengan lambaian tangannya, Danci menghentikan protes dan nasihat mereka. Dia adalah kepala istana pil regal dan baru saja berpartisipasi dalam pertempuran pil. Secara alami, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara 6 sekte besar dari Myriad Domain dibandingkan dengan para tetua yang biasanya tidak keluar dari sekte tersebut. Terus terang, masing-masing dari 6 sekte besar memiliki rencana mereka sendiri. Minta bantuan mereka, terlepas dari sekte utara kegelapan yang akan merespons, tidak ada yang lain yang layak untuk diandalkan. Secara khusus, mereka akan beruntung jika Istana Pedang Suci tidak senang dengan kemalangan Istana Pil Regal sebagai gantinya. Cao Jin sedikit terkejut melihat Danci keluar. Ujung bibirnya melengkung membentuk senyuman. Danci, sepertinya aku meremehkan keberanianmu. 3 pukulan. Aliran udara biru samar yang mengalir selaras dengan langit yang tak berujung telah mengejutkan beriak di tubuh Cao Jin saat dia berbicara. Pada saat itu, Cao Jin tampak larut dalam kehampaan. Pukulan pertama, kata Cao Jin apatis sambil mengarahkan jarinya ke bawah. Cahaya bintang melintas, meleleh ke udara sebelum terciprat keluar seperti sungai yang mengalir dari langit, langsung menutupi sekeliling dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu seni Cao Jin, titik Bima Sakti. Ujung jarinya dihiasi dengan cahaya surgawi dari sungai bintang. Setiap kedipan bintang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Bintang-bintang berkelap-kelip sebelum mereka tiba-tiba menyatu menjadi satu titik dan berubah menjadi awan cahaya menyilaukan yang menakutkan. Itu menabrak Danci seperti meteor. Seluruh tubuh Danci menegang saat dia fokus pada serangan itu. Dia sepenuhnya memperluas kesadarannya saat dia mengunci setiap gerakan dan gerakan Cao Jin. Dia tahu betapa sulitnya menerima 3 pukulan dari seseorang sekuat Cao Jin. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang tampak seperti ujung jari yang ceroboh memiliki kekuatan yang mengerikan di baliknya. Bagaimana ini jenius alam sage tingkat ke-9. Ini benar-benar puncak alam bijak, ranah kaisar setengah langkah. Danci tidak berani meremehkan serangan ini. Dia menggambar lingkaran dengan tangannya dan dengan cepat membentuk pusaran di dalamnya. Embusan udara terus menyatu saat pusaran berputar lebih cepat dan lebih cepat, menjadi cermin aliran udara yang mengkilap. Memukul, titik yang sepertinya mengandung Bima Sakti meluncur turun dan menabrak cermin arus udara. Bam! Cermin itu pecah karena semua aliran udaranya berhamburan. Danci mendengus teredam saat dia ditangkap setelah serangan itu. Dia tersandung selusin langkah ke belakang, gelombang rasa mual dan jijik tertahan di dadanya. Seteguk darah menggenang di tenggorokannya, tetapi dia berjuang untuk memaksanya turun kembali. Danci mengatur napasnya dan merona merah dan putih, sebelum akhirnya kembali tenang setelah dia mengedarkan ki-nya 7 atau 8 kali. Cao Jin terkejut. Meskipun dia hanya akan menggunakan 70–80% dari kekuatannya, dia tidak berpikir bahwa orang bijak tingkat 6 akan mampu mengambil Milky Way Point yang dibanggakannya. Cermin arus udara yang Danci bentuk di dalam pusaran itu jelas merupakan teknik yang sangat dalam. Ada lapisan yang bahkan Cao Jin tidak bisa mengerti. Danci juga sangat terkejut. Jurus yang baru saja dia gunakan adalah jurus yang Tetua Sun berikan padanya sebelum yang terakhir pergi. Itu dimaksudkan untuk menjadi kartu truf pamungkas untuk menyelamatkan hidupnya. Karena Danci hanya berlatih sebentar, dia hanya menggali 10 hingga 20% dari potensinya. Namun meski begitu, ini sudah menjadi ukuran pertahanan terkuatnya. Siapa yang mengira bahwa pukulan pertama yang lain sudah cukup untuk mengeluarkan kartu asnya. Dan bahkan saat itu, Danci masih lebih buruk dalam pertukaran. Sementara Danci tercengang, Cao Jin juga sedikit terkejut. Dia juga tidak mengantisipasi bahwa sekte peringkat keempat saja akan memiliki seni pertahanan yang luar biasa. Sisa dari Regal Pil Palace bahkan lebih terkejut, tetapi juga cukup bersemangat. Seperti yang diharapkan dari kepala istana. Meskipun tingkat kultivasinya secara teoritis tidak jauh lebih tinggi dari Penatua Hu dan Penatua Lian Cheng, kedua tetua telah dikirim terbang dengan satu pukulan dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Namun, kepala istana Danci telah menerima pukulan yang lebih kuat, tetapi hanya mundur selusin langkah. Tampaknya tidak ada pemenang yang jelas dalam pertukaran ini. Keyakinan semua orang pada kepala istana Danci melonjak pada saat ini.
Mereka semua tahu bahwa kepala istana sebelumnya kuat, tetapi sudah bertahun-tahun sejak dia meninggal. Tidak peduli apakah mereka mau, istana Pil Regal saat ini harus bergantung pada Dan Qi muda sekarang. Sekarang tampaknya meskipun Dan Qi muda mungkin belum setingkat kepala istana sebelumnya, dia adalah orang yang paling bisa diandalkan di sekte ini. Huanger telah mengamati dengan tenang, tersembunyi di ambang pintu kediaman Jiang Chen. Dia berencana untuk melihat bagaimana keadaannya, tetapi ketika dia melihat gerakan kepala istana Dan Qi, jantungnya melompat. Penatua Sun telah mengajar kepala istana Dan Qi sebelumnya. Gerakan ini, Vortex Looking Glass, adalah salah satu seni Elder Sun. Huanger yang sangat cerdas segera menyusun teka-teki itu. Penatua Sun pasti telah melewati istana Pil Regal setelah meninggalkan aliansi 16 kerajaan untuk mencari kayu Requiem. Dia tahu bahwa istana Pil Regal telah didirikan di atas Pil Dao, jadi dia ingin datang ke sini untuk mencoba peruntungannya. Dia pasti tinggal sebentar karena dia akrab dengan kepala istana Dan Qi. Banyak pikiran berputar di benak Huanger saat tubuhnya menghilang dengan sekejap. Cao Jin tertawa terbahak-bahak di udara. Bagus, ini sedikit menarik. Dan Qi, kamu pantas mendapatkan gelarmu sebagai kepala istana hanya karena bisa menerima pukulan itu. Kekuatan Anda tidak di bawah alam bijak tingkat 7 atau 8. Namun, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya untuk langkah saya selanjutnya. Cao Jin tidak peduli dengan prosesnya, hanya tentang hasilnya. Karena dia telah berjanji untuk memberikan 3 pukulan, dia tidak akan membiarkan dirinya menggunakan pukulan keempat. Dia akan menangkap semua inisiatif. Dan Qi memperlakukan ini dengan serius. Lawannya sudah melihat kartu asnya. Meskipun dia masih memiliki yang lain, itu hanya bisa digunakan sekali. Itu masih akan meninggalkan yang lain dengan satu gerakan lagi. Tepat saat dia berkonsentrasi dengan keras, udara tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah celah merobek awan, dari mana bayangan hitam melesat keluar. Tanpa peringatan sebelumnya, orang misterius berjubah hitam tiba-tiba menyelipkan diri di antara Dan Qi dan Cao Jin. Sekte Langit Ninesuns harus memperlakukanmu dengan cukup baik untuk memberimu harta seperti penusuk bulan dan titik Bima Sakti. Sepertinya kamu salah satu dari 10 murid hebat. Suara orang itu kering dan pecah-pecah, pertanda bahwa itu jelas-jelas dikaburkan. Namun, ketika suara ini masuk ke telinga Cao Jin, itu benar-benar menembus kesadarannya, membuatnya bergetar tak terkendali. Bab 610, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Cao Jin sangat heran, dia tidak mendeteksi orang misterius ini sebelum mereka muncul, dan dia juga menarik napas dalam hati. Kamu siapa? Orang berjubah itu menjawab tanpa komitmen, jangan tanya siapa saya. Ambil 3 pukulan saya, jika Anda dapat mengambilnya, saya akan membiarkan Anda pergi. Saya tidak akan mempersulit Anda jika Anda tidak bisa, jangan biarkan saya melihat Anda di myriad domain lagi. Kata-kata ini diucapkan dengan acuh tak acuh seolah-olah ini semua masuk akal, seperti Cao Jin hanyalah boneka tanah liat di mata orang berjubah itu, sama sekali tidak berbahaya. Kemunculan tiba-tiba orang ini telah menyebabkan adegan berubah lagi, dan situasi yang sangat tidak menguntungkan terhadap istana Regal Pil telah sangat berubah. Tampaknya, individu berjubah ini berada di pihak istana Regal Pil. Alis Cao Jin sedikit melengkung saat dia melihat orang berjubah hitam ini, kesombongan tidak lagi terlihat di matanya. Dia ingin melihat langsung melalui jubah dan melihat siapa yang ada di dalamnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyelidiki, seolah-olah kesadarannya telah tenggelam ke lautan luas seperti batu. Pendatang baru memiliki kemampuan membatasi yang kuat yang melarang semua penyelidikan ke dalamnya, dan tampaknya mengabaikan upaya Cao Jin juga. Mereka hanya melayang dengan acuh tak acuh di udara. Hanya sepasang mata yang sedalam langit berbintang tak berujung yang terlihat dari bawah jubah. Suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Cao Jin sangat arogan sekarang dan mengirim 2 tetua istana Regal Pil terbang, dan kemudian membuat kesepakatan 3 langkah dengan kepala istana Dan Qi. Kepala istana baru saja berhasil menahan pukulan pertama dengan seluruh kekuatannya, dan sekarang orang berjubah misterius ini telah muncul, menginginkan Cao Jin untuk menerima 3 pukulan sebagai gantinya. Orang-orang dari istana Pil Regal tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap perkembangan baru ini. Semua orang, termasuk kepala istana, cukup penasaran dengan pendatang baru itu. Tidak hanya orang ini misterius, tapi mereka juga mengungkapkan latar belakang Cao Jin dengan satu kata.
Ini sangat mengejutkan semua orang yang berkumpul saat seluruh sekte menjadi waspada ketika mereka mengetahui bahwa seorang jenius tertinggi dari sekte langit Ninesun telah datang mengetuk. Cao Jin bahkan lebih dari itu karena dia tidak memberitahu siapapun tentang latar belakangnya sejak tiba, tetapi orang ini telah melihat semuanya secara instan. Keterampilan observasi semacam ini membuat Cao Jin curiga bahwa dia tidak memiliki rahasia sama sekali di depan yang lain. Meskipun dia sangat percaya diri, mau tak mau dia merasa sedikit tidak yakin saat ini. Dia merasa bahwa dia cukup misterius di mata Regal Pil Palace, tetapi pendatang baru ini lebih dari itu. Haruskah dia menerima 3 pukulan? Setegas Cao Jin, dia mulai ragu. Orang ini muncul begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan sebelumnya, sama sekali mengabaikan penyelidikan dari kesadarannya. Semua tanda menunjukkan bahwa orang ini hanya lebih kuat dari Cao Jin, dan tidak lebih lemah. Kekuatan kata tunggal mereka menembus pertahanan dan kesadarannya membuat Cao Jin khawatir. Yang lain memiliki seni untuk menyerang kesadaran. Sebagai salah satu dari 10 murid agung Sekte Langit, akan sangat memalukan jika dia tidak dapat menerima bahkan 3 pukulan dari yang lain. Reputasinya akan hancur jika tersiar kabar. Karena itu, dia bingung cukup lama dan memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang tidak sepenuhnya dia yakini. Dia bisa kembali ke Regal Pil Palace kapan saja. Hal yang harus dilakukan adalah merawat orang berjubah ini terlebih dahulu. Cao Jin tertawa terbahak-bahak ketika pikirannya melayang ke sini. Kamu tidak boleh berasal dari Regal Pil Palace. Ini adalah dendam pribadi antara saya dan mereka. Sepertinya itu tidak pantas, bukan? Orang berjubah itu tersenyum tipis. Kamu berhak bertanya padaku jika kamu bisa menerima 3 pukulanku. Ini adalah apa yang Cao Jin katakan kepada kepala istana dan Qi sebelumnya, dan sekarang orang berjubah itu telah mengembalikan mereka kata demi kata. Istana Regal Pil merasa sangat dibenarkan, dan kepala istana dan Qi khususnya merasakan aliran kehangatan yang begitu besar dalam dirinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal orang misterius ini, dia bisa yakin pada saat ini bahwa orang misterius ini sangat ramah terhadap istana Pil Regal. Para tetua di belakangnya semua menatap kepala istana dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa mereka sangat penasaran dari mana asal orang berjubah ini. Dan Qi tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak tahu dari mana orang ini berasal, tetapi terkadang perlu untuk mempertahankan sedikit aura misterius sebagai kepala istana. Membuat anak buahnya tidak bisa melihat langsung melalui dirinya juga merupakan metode manajemen. Ketika dia mendengar kata-kata orang ini dan bagaimana mereka mendukung istana Pil Regal, dan Qi bahkan lebih yakin bahwa pendatang baru itu tidak memiliki niat buruk terhadap sekte tersebut. Cao Jin sangat marah saat ini. Karma pasti datang dengan cepat. Dia telah mengudara seperti itu dengan Dan Qi sebelumnya karena dia ingin menurunkan moral istana Pil Regal dan mencukur wajah mereka. Sekarang setelah kata-kata ini dikembalikan tepat kepadanya, dia merasa lebih buruk daripada jika dia makan kotoran. Sebuah bola kemarahan dibangun di dadanya saat darah melonjak ke otaknya. Dia hampir ingin membuang perhatian pada angin dan setuju. Namun, Cao Jin adalah orang yang menghitung dan dia tersenyum sedikit, mempengaruhi suasana yang gagah. Aku bisa melepaskan semuanya kali ini karena kamu telah melompat keluar untuk membela mereka. Kita akan bertemu lagi lain kali. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Cao Jin adalah seseorang yang bisa mengesampingkan hal-hal saat dibutuhkan. Dia ingin pergi sekarang karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia bisa kembali di waktu luangnya ketika individu berjubah ini pergi. Dengan Regal Pil Palace, dia bisa datang dan pergi kapan saja dia mau dan melakukan apapun yang dia mau. Di mata Cao Jin, orang ini paling banyak adalah pengunjung di Regal Pil Palace. Orang seperti ini tidak akan menghabiskan waktu lama di tempat seperti ini, dan bahkan bisa lewat begitu saja. Namun, Cao Jin jelas meremehkan orang berjubah itu. Dia akan lari ketika dia menyadari bahwa orang berjubah telah mendarat di depannya dengan sekejap. Terburu-buru untuk pergi, Cao Jin mengerutkan kening. Aku memberimu wajah. Apakah Anda mendorong keberuntungan Anda? Petik 2. Orang berjubah menggelengkan kepala mereka sedikit. Kalau begitu jangan beri aku muka. Cao Jin langsung kehilangan kata-kata. Dia telah melihat bagiannya yang adil dari orang-orang yang sulit untuk dihadapi, tetapi yang satu ini melakukan hal-hal yang benar-benar luar biasa. Dia telah menunjukkan wajah mereka, tetapi mereka tidak menginginkannya. Dia berjuang untuk menjaga kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan?
Berbicara, untuk apa kamu datang ke Istana Regal Pil, dan dengan sikap yang begitu sombong? Orang berjubah tampaknya benar-benar dihapus dari dunia karena tidak ada tanda-tanda emosi dalam nada suara mereka yang terpisah sama sekali. Cao Jin bertanya dengan marah, apakah kamu bagian dari Istana Pil Regal? Istana Pil Regal memiliki hubungan yang mendalam dengan saya. Keluar dengan itu, Anda masih memiliki kebebasan untuk berbicara sekarang. Akan terlambat untuk melakukannya ketika kita bertukar gerakan nanti. Petik 2, itu hanya Cao Jin yang mengancam orang lain, jadi itu adalah perasaan yang cukup baru bahwa salah satu dari 10 murid hebat dari Sekte Langit akan terancam hanya di Myriad Domain. Tapi dia sebenarnya merasa sedikit bersalah di bawah tekanan dari sosok berjubah itu. Namun, yang lain jelas tidak berencana memberinya waktu untuk ragu. Aura menakjubkan tiba-tiba muncul di sekitar sosok berjubah dan membentuk pusaran hijau pucat. Ketika pusaran ini terbentuk, tampaknya menciptakan zona independen di udara, menjadi sangkar yang tidak berwujud. Lingkungan pengaruh ranah kaisar. Cao Jin gemetar seluruh. Dia akan menyia-nyiakan hidupnya jika dia masih tidak mengenali apa yang menatap wajahnya. Ini adalah lingkup pengaruh yang unik bagi para pembudidaya alam kaisar. Yang dimaksud dengan lingkup pengaruh ini adalah seorang kultivator yang menggunakan aura mereka sendiri untuk menciptakan area ruang yang sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mereka adalah penguasa zona ini. Hanya pembudidaya alam kaisar yang bisa melakukan ini. Meskipun terkadang ada puncak pembudidaya alam bijak yang bisa melakukannya, itu adalah satu dari sejuta dan biasanya bukan pembudidaya manusia. Untuk pembudidaya manusia, hanya mereka yang berada di ranah kaisar yang memiliki kemampuan untuk membuat ranah mereka sendiri, dan orang misterius di depannya ini telah memperluas ranah mereka sendiri tanpa peringatan sebelumnya dan menyegel Cao Jin. Dia benar-benar ketakutan tanpa akal. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Berbicara, nada bicara orang berjubah itu terukur seperti biasa. Butir-butir besar keringat menetes terus-menerus dari dahinya. Dia tidak mau menerima bagaimana situasi telah berkembang. Siapa kamu sebenarnya? Haruskah kita benar-benar menyangkal wajah sejauh ini? Apakah kamu memiliki wajah yang tersisa? Orang berjubah itu bertanya dengan lemah. Cao Jin mundur ke sudut yang sempit karena ini adalah bagaimana orang itu merespons, tidak peduli apa yang dia katakan. Dia tidak bisa bangkit dari mereka sama sekali. Bagus, bagus, Anda baik-baik saja. Cao Jin meludah. Saya mendengar bahwa Istana Regal Pil telah memiliki beberapa ramuan roh peringkat langit dan ramuan peringkat bumi, serta resep pil umur panjang. Aku datang untuk berburu harta karun. Sosok berjubah itu menatap Cao Jin dengan pandangan jauh dan sedikit mengangguk. Sangat cerdas. Anda tidak berbohong. Orang itu kemudian menatap kepala istana dan Qi. Kepala istana dan Qi, orang ini datang dengan cara yang tidak terkendali ke wilayahmu. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Petik 2. Kepala istana memandang Penatua Yunni. Keduanya sangat terkejut. Bagaimana orang ini tahu tentang ramuan roh peringkat langit dan bumi? Semua orang telah bersumpah surgawi di Gunung Rippling Mirage, tetapi seseorang telah kembali dan mengungkapkan masalah kebun herbal kuno. Semangat mereka sangat berat. Mereka tahu bahwa tidak akan ada kedamaian di Myriad Domain sekarang setelah rahasia ini terungkap. Kepala istana dan Qi berseru, saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Cao Jin menyeringai meremehkan dan mengabaikan kepala istana. Dia waspada terhadap orang berjubah, bukan dan Qi. Bagaimana seorang kepala istana Regal Pil Palace memiliki hak untuk menginterogasinya? Orang berjubah itu menatap Cao Jin dan tidak menurunkan lingkup pengaruh mereka. Cao Jin sepertinya tahu bahwa orang berjubah itu ingin menginterogasinya dan tersenyum bangga. Saya sudah menjelaskan niat saya. Penting dari mana informasi saya berasal. Karena Anda dapat menyebarkan lingkup pengaruh, Anda juga memiliki setidaknya 70 hingga 80% jaminan untuk membunuh saya. Namun, saya masih memiliki kartu truf saya. Jika Anda memaksa saya terlalu keras, saya mungkin membuang semua hati-hati ke angin dan membawa Anda semua bersama saya. Bahkan jika Anda dapat memastikan bahwa Anda akan pergi dengan hidup Anda masih mungkin terluka. Orang berjubah itu sepertinya juga tidak ingin bertukar kata-kata dengan Cao Jin. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mereka tidak bergerak sedikit pun, tapi Cao Jin merasakan angin sejuk bertiup dari belakang kepalanya. Rambutnya yang diikat rapi tiba-tiba mengendur karena semuanya dipotong. Keluar dari Myriad Domain. Apa yang keluar saat berikutnya aku melihatmu bukanlah rambutmu,
tapi kepalamu. Cao Jin merasa tubuhnya rileks saat gelombang kekuatan yang sangat besar mendorongnya beberapa ribu meter keluar.